Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Oktaviani. Di sini kelas A2 nomor NIM 331211320137. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Digitalisasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Pribadi di Kalangan Generasi Z. Bab 1. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu sistem keuangan merupakan sistem yang meliputi lembaga keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran yang saling terhubung untuk memfasilitasi pengumpulan dan pengalokasian dana masyarakat dalam berbagai aktivitas ekonomi. Menurut Atmaja dan Paulus 2022, sistem pembayaran sebagai salah satu bagian dari infrastruktur keuangan berkaitan dengan pemindahan dana telah memberikan kontribusi dan pengaruh besar dalam mempercepat dan memperluas inklusi keuangan sebagai wujud pelaksanaan strategi nasional keuangan inklusif. Selain itu, terjaminnya kelancaran sistem pembayaran menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi di era kian pesatnya perkembangan teknologi digital saat ini, terutama dengan hadirnya teknologi finansial. Selain itu, ada rumusan masalah. 1. Penggunaan teknologi digital seperti aplikasi keuangan, e-wallet, dan platform investasi berpengaruh signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan pribadi di kalangan generasi Z. Yang kedua yaitu faktor-faktor apa saja yang mendorong atau menghambat generasi Z dalam memanfaatkan digitalisasi untuk pengelolaan keuangan mereka. Yang ketiga, apakah digitalisasi membawa dampak positif terhadap pencapaian tujuan keuangan pribadi generasi Gen Z? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang satu itu mengidentifikasi pengaruh penggunaan teknologi digital seperti aplikasi keuangan dan e-wallet dan platform investasi terhadap perilaku keuangan generasi Z. Yang kedua yaitu menjelaskan faktor-faktor mempengaruhi keberhasilan atau hambatan generasi Z dalam memanfaatkan teknologi digital untuk pengelolaan keuangan. Yang ketiga yaitu mengevaluasi dampak digitalisasi terhadap kemampuan generasi Z dalam mencapai tujuan keuangan pribadi mereka. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Yang pertama itu ada manfaat teoritis. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian akademik terkait pengelolaan keuangan pribadi dalam konteks digitalisasi. Temuan-temuan dari penelitian ini dapat memperkaya teori perilaku keuangan, khususnya bagaimana generasi Z merespon perkembangan teknologi dalam mengambil keputusan keuangan. Yang kedua ada manfaat praktis. Di manfaat praktis itu ada bagi generasi Z, yaitu seperti memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya literasi keuangan digital untuk membantu mereka memanfaatkan teknologi secara optimal dalam mencapai tujuan finansial. Yang kedua ada menyoroti strategi-strategi efektif dalam mengelola keuangan melalui aplikasi dan platform digital. Yang B ada bagi pengembangan teknologi keuangan atau fintech, yaitu seperti memberikan wawasan tentang kebutuhan, kebiasaan, dan preferensi generasi Z dalam menggunakan layanan digital keuangan dan menyediakan data-data yang dapat digunakan untuk mengembangkan fitur-fitur inovatif yang lebih user-friendly dan relevan bagi generasi Z. Yang C ada bagi pemerintah, seperti menyajikan informasi yang dapat menjadi dasar untuk menyusun kebijakan literasi keuangan digital yang terintegrasi dengan program pemberdayaan generasi muda, dan memberikan gambaran mengenai tantangan keamanan yang dihadapi generasi Z sehingga dapat mendorong penguatan regulasi terkait keamanan data dalam layanan keuangan digital. Yang ketiga ada manfaat sosial. Jadi seperti membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan keuangan berbasis teknologi sehingga mampu mengurangi potensi risiko seperti utang konsumtif, penipuan online, atau kesalahan investasi, dan menyediakan masukan bagi institusi pendidikan
dalam merencanakan program literasi keuangan berbasis digital yang relevan bagi siswa dan mahasiswa generasi Z. Yang keempat, ada manfaat ekonomi, seperti memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan sektor teknologi keuangan melalui peningkatan adopsi layanan fintech di kalangan generasi Z dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan pribadi yang berdampak pada stabilitas keuangan individu dan keluarga di masa depan. Dan yang kelima ada manfaat akademik. Manfaat akademik itu menjadi relevan bagi mahasiswa akademis atau peneliti lain yang tertarik untuk mengeksplorasi lebih jauh hubungan antara digitalisasi dan pengelolaan keuangan di berbagai kelompok usia atau latar belakang sosial. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi dunia akademik, khususnya dalam memperkaya kajian tentang hubungan antara digitalisasi dan pengelolaan keuangan. Dalam konteks perkembangan teknologi keuangan yang pesat, penelitian ini menjadi acuan bagi mahasiswa akademis atau peneliti yang tertarik untuk mengeksplorasi lebih jauh pengaruh digitalisasi terhadap perilaku keuangan di berbagai kelompok usia, latar belakang sosial maupun tingkat literasi keuangan. Selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Digitalisasi sistem dalam pembayaran. Digitalisasi telah merevolusi berbagai sektor termasuk sistem pembayaran. Menurut penelitian oleh Bank Indonesia, KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard dirancang untuk mempermudah dan menyatukan metode pembayaran digital di Indonesia. Teknologi ini mendukung efisiensi, keamanan, dan kenyamanan transaksi non-tunai, terutama di kalangan generasi muda yang lebih terbuka terhadap inovasi digital. Kris memungkinkan transaksi lebih cepat dengan akses yang lebih luas ke berbagai platform pembayaran. Hal ini menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif sejalan dengan meningkatnya preferensi generasi muda terhadap gaya hidup serba digital, menurut Tweet Jaja 2023. Teknologi digunakan telah mendisrupsi fungsi-fungsi konvensional, mempengaruhi sendi-sendi perekonomian serta menuntut perubahan dan adaptasi tanpa terkecuali pada sektor sistem pembayaran. Pola tren belanja masyarakat melalui e-commerce dan atau marketplace platform dari tahun ke tahun tumbuh dalam tren eksponensial. Kehadiran platform digital tersebut menjadi tempat pembelian baru yang mampu menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat secara lebih efisien, mudah, praktis, dan mobile untuk dijangkau dengan perangkat ponsel pintar. Selanjutnya, yang kedua ada generasi Z dan adopsi. Teknologi pembayaran kris generasi Z yang juga dikenal sebagai generasi net atau generasi internet memiliki karakteristik yang mirip dengan generasi Y. Namun, mereka memiliki kemampuan multitasking yang menonjol, seperti melakukan tweet melalui ponsel, browsing menggunakan komputer, sekaligus mendengarkan musik dengan headset secara bersamaan. C. Perencanaan keuangan di kalangan generasi Z. Generasi Z generasi yang lahir antara tahun 1997 sampai dengan 2012 dikenal sebagai generasi yang akrab dengan teknologi sejak usia dini. Menurut Ghazali 2021, generasi ini cenderung lebih impulsif dalam pengeluaran, namun juga memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya perencanaan keuangan dibandingkan generasi sebelumnya. Perencanaan keuangan melibatkan proses menyusun tujuan finansial jangka pendek dan panjang, mengelola pengeluaran, serta mengalokasikan pendapatan untuk kebutuhan dan investasi. Teknologi digital seperti aplikasi keuangan dan pembayaran digital berperan penting dalam membentuk kebiasaan pengelolaan uang generasi Z. Bab 3 ada metodologi penelitian. Yang pertama itu ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan analisis kausual untuk memahami hubungan antara digitalisasi dan pengelolaan keuangan terhadap
keuangan pribadi di kalangan generasi Z. Metodologi kuantitatif dipilih karena penelitian ini membutuhkan data berbasis angka yang dapat diukur secara objektif, seperti tingkat penggunaan teknologi digital dan indikator pengelolaan keuangan pribadi. Data kuantitatif juga memungkinkan analisis statis untuk mengetahui hubungan antara variabel dengan tingkat akurasi yang tinggi. Yang B ada populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah individu yang tergolong dalam generasi Z, yaitu mereka yang lahir pada rentang tahun 1997 sampai dengan 2012. Generasi Z dikenal sebagai digital native, yakni kelompok usia yang tumbuh dalam lingkungan digital yang sudah mapan, termasuk teknologi keuangan. Mereka tinggal di wilayah kota Jakarta yang dipilih karena wilayah ini memiliki tingkat adopsi teknologi digital yang tinggi, didukung oleh infrastruktur teknologi yang memadai dan penetrasi internet yang luas. Pemilihan populasi ini relevan untuk menggambarkan bagaimana digitalisasi mempengaruhi kebiasaan keuangan individu karena generasi Z merupakan kelompok usia yang paling aktif menggunakan teknologi untuk transaksi dan pengelolaan keuangan pribadi. Selain itu, mereka juga cenderung menghadapi tantangan unik dalam mengelola keuangan di tengah maraknya pilihan layanan keuangan digital. Sampel penelitian ini merupakan teknik Birkhoff sampling untuk menentukan sampel. Teknik ini memungkinkan peneliti memiliki individu yang memenuhi kriteria tertentu agar data yang dikumpulkan relevan dengan tujuan peneliti. Yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder, yang masing-masing memberikan kontribusi untuk menganalisis pengaruh digitalisasi terhadap pengelolaan keuangan pribadi di kalangan generasi Z. Kedua jenis dan data ini saling melengkapi untuk memenuhi gambaran yang komprehensif mengenai topik yang diteliti. Selanjutnya ada definisi operasional variabel. Penelitian ini menguji hubungan antara digitalisasi keuangan dan pengelolaan keuangan pribadi di kalangan generasi Z dengan dua variabel utama, digitalisasi keuangan sebagai variabel independen atau X dan pengelolaan keuangan pribadi sebagai variabel dependen yaitu Y. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.